Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Anggraini, NIM 19331029. Saya berasal dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang state migration, yaitu dalam pengaplikasian JIS, yaitu sebuah perangkat software. Pengertiannya, migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara ke tempat lainnya dengan tujuan untuk menetap. Migrasi ini juga didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rutman pada tahun 1970, migrasi itu adalah perpindahan penduduk yang dilakukan dengan latar belakang permasalahan ekonomi, sosial, keamanan, kebudayaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang kedua, pengertian migrasi menurut Rozi Munir pada tahun 1981, yaitu pemindahan penduduk atau populasi penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lainnya yang melampaui batas politik atau negara atau batas administratif atau perbatasan wilayah. Untuk pembagian migrasi itu sendiri terbagi dua, yaitu migrasi nasional dan migrasi internasional. Baik, untuk yang pertama, migrasi nasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi nasional ini pun terbagi atas 4. Yang pertama adalah sirkulasi, yaitu adalah perpindahan penduduk yang tidak menetap atau hanya sementara. Contohnya kayak seperti orang yang merantau. Yang kedua yaitu urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga adalah ruralisasi, yaitu perpindahan dari kota ke desa. Yang keempat, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk antar pulau, dari pulau satu ke pulau lainnya. Untuk yang kedua yaitu migrasi internasional. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional pun terbagi atas 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Untuk imigrasi itu datangnya penduduk dari suatu negara lain ke sebuah negara, contohnya kayak turis. Yang kedua, emigrasi, yaitu perpindahan penduduk yang berpindah dari suatu negara atau sebuah negara ke negara lainnya, contohnya TKI, tenaga kerja Indonesia, seperti yang di Arab atau di luar negeri lainnya. Yang ketiga yaitu repatriasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara yang ditinggalkannya dalam waktu sementara, dan setelah itu dia kembali ke negara asalnya setelah lama dia tidak kembali. Yang ketiga yaitu faktor pendorong dan faktor penarik migrasi. Faktor pendorong migrasi yang pertama yaitu sedikitnya lapangan kerja dan meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, keadaan politik yang kurang aman, di mana seperti yang kita lihat belum lama ini dengan terjadinya demo tolak RUU Cipta Kerja, itu suatu keadaan politik yang kurang aman. Yang ketiga yaitu fasilitas dari daerah asal tidak memenuhi, seperti pendidikan, di mana ada suatu wilayah atau negara yang masih sangat minim dengan pendidikannya. Jadi masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan hanya mengandalkan dan hanya bekerja atau hanya menjadi seorang pengamen atau pengemis. Faktor penarik migrasi yaitu banyaknya lapangan kerja dan lahan untuk membuka usaha. Yang kedua yaitu UMR dan UMP lebih tinggi. Yang ketiga, adanya fasilitas hidup yang melengkapi dari segi sosial maupun pendidikan, di mana yang menarik migrasi itu ya apabila suatu wilayah tersebut memiliki fasilitas atau pendidikan yang lebih baik, maka itu yang akan menunjang tingginya migrasi suatu daerah ataupun suatu negara. Dan pada pembahasan kali ini, kegunaan atau pengaplikasian JIS ini dalam state migration atau negara perpindahan penduduk di suatu negara, yaitu JIS adalah perangkat lunak software yang berfungsi sebagai alat membantu pekerjaan manusia, terutama dalam bidang penginderaan jauh. JIS adalah aplikasi yang diinstal di komputer, laptop, di mana aplikasi ini membantu kita dalam pembuatan peta ataupun pembuatan
peta lahan dan lain-lainnya. Adapun kegunaan JIS dalam step migration ini yaitu untuk menunjukkan sebuah persebaran penduduk di sebuah negara. Tak hanya di sebuah negara, namun di seluruh dunia pun kita bisa melihatnya dari peta konsep ataupun dari peta yang dihasilkan dari aplikasi JIS ini. Dari sana kita bisa mempresentasikan berapa sih jumlah kepadatan penduduk serta persebaran penduduknya. Dan yang terakhir yaitu cara pemakaian JIS dalam pembuatan peta step migration. Untuk cara pemakaiannya atau cara penggunaannya, kita harus menginstal terlebih dahulu atau login terlebih dahulu aplikasi JIS ini. Setelah itu kita harus menyiapkan data pendukung seperti peta wilayah yang ingin kita identifikasi. Contohnya kayak peta wilayah Kalimantan, karena jika kita ingin mengetahui berapa banyak persebaran atau migrasi yang terjadi di kota Kalimantan itu. Yang kedua, lalu membuat folder. Setelah itu koneksi folder dengan ArcCatalog, lalu menambah informasi spatial reference ArcCatalog. Setelah itu membuat peta dasar. Lalu setelah itu peta dasar telah dibuat, maka lanjut ke prosesnya yaitu editing, di mana kita pemberian atribut atau peta dasar pada peta dasar. Di mana atribut itu seperti kita penandaan, seperti kita memberi ini adalah tanda gedung atau penduduk, berapa banyak penduduknya, berapa banyak angka kelahiran ataupun angka kematiannya dari sana. Dan yang terakhir yaitu adalah proses layout pada peta, di mana peta ini sudah selesai kita analisis ataupun kita olah. Maka nanti setelah layout maka muncul dengan sendirinya peta tersebut. Dan migrasi ini adalah masalah yang sering terjadi di negara. Contohnya di Indonesia, di negara berkembang pun banyak sekali perpindahan penduduk, di mana perkembangan pun ini terjadi karena banyaknya penduduk yang datang, baik itu dari luar wilayah maupun luar negeri, di mana orang banyak berpikir di negara berkembanglah banyak yang memiliki potensi banyak untuk lapangan kerja. Tapi di balik itu, negara berkembanglah yang sangat minim dengan yang namanya lapangan kerja, apalagi dengan masalah fasilitas untuk memadai sebuah pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya atau presentasi dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.